Halo pemirsa, apa kabar? Menyapa Anda dari sebuah holiday market di New York City, New York. Saya Randy Wucaksana dan tim VOA membawakan berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Meski dinobatkan sebagai kota termahal se-Amerika Serikat, namun New York City masih menjadi primadona bagi para pelancong asing dan juga domestik. Bahkan diperkirakan holiday boom akan terjadi pada Natal tahun ini. 64 juta wisatawan diproyeksi melancong ke kota New York menurut New York City Tourism and Convention. 20% diantaranya adalah pelancong asing. Momentum Natal dan Tahun Baru senantiasa jadi waktu tersibuk New York. Meskipun tahun ini, New York dinobatkan sebagai kota termahal nomor 3 dunia. Momentum liburan tahun ini juga diwarnai aksi demonstrasi pro kontra Israel-Palestina. Aksi protes pro-Palestina yang dimotori Gen Z mendominasi aksi demo di New York belakangan yang menuntut adanya gencatan senjata. Saudara, perayaan Natal dibatalkan di kawasan kota Bethlehem sebagai bentuk rasa duka dan solidaritas terhadap para korban di Gaza. Bahkan, kini dampak dari perang Israel-Hamas juga meluas hingga ke kawasan tepi barat. Di sebuah gereja di Bethlehem, kota di tepi barat yang diyakini umat Kristiani sebagai kota tempat Yesus lahir, sebuah instalasi tidak seperti biasanya, menggambarkan kelahiran Yesus terilhami penderitaan warga di Gaza. We've seen so many images of children being pulled out of the rubble, and to us this is a message that Jesus identifies with our suffering. Bethlehem biasanya padat pengunjung dan peziarah dari seluruh dunia sekitar hari Natal yang memadati lapangan palungan atau Manger Square. Tapi perang di Gaza dan limpahan konflik di luar Gaza membuat industri wisata sama sekali tutup di tepi barat maupun Israel. Pemda Bethlehem juga batalkan seluruh perayaan Natal. We canceled all festivities of Christmas and all celebrations because of this aggression against our people in Gaza Strip. Wali kota Bethlehem memperkirakan sekitar 70% ekonomi kota ini bergantung pada wisata religi. Kini banyak warga yang menganggur, salah satunya Lith Rudeide. الجو حزين كثير، جو كئيب، الناس فيش شيء تسوي الناس نفسيتها متدمر. Hanya sedikit turis yang tetap datang, termasuk umat Kristen Ortodoks dari Rusia. We are Russians, but I don't afraid missile. Because I'm also officer of Russian Army. Bila pun ada perayaan berupa kebaktian atau misa sederhana, warga pun bakal melewatkan hari raya Kristiani ini dengan berdoa. Harapan wali kota dan banyak warga Bethlehem adalah bahwa perayaan Natal tahun 2024 bisa semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dari Bethlehem, Valdia Baraputri, Yuni Salim, Rere Wahyudi, dan tim VOA. Tradisi Natal khusus di Amerika Serikat tidak luput dengan pemberian kado, khususnya kado mainan yang biasanya dibelikan untuk anak-anak. Namun kini juga mainan menjadi salah satu opsi hadiah Natal untuk para kidult atau para dewasa yang masih gemar mengkoleksi atau bermain dengan mainan. Berikut liputannya. Boneka Barbie yang telah lama merajai pasar mainan kembali menjadi salah satu mainan yang paling diburu pada puncak musim belanja Natal dan Tahun Baru kali ini. Hi Barbie! Tapi kali ini popularitas Barbie juga berkat sukses film Barbie pada pertengahan 2023. I think this year there's the licensed character products, so anything that ties in with a film or a game or anything of that ilk. That's one of the areas showing real growth this year, continued growth, partly thanks to Barbie, but perennial favourites like Harry Potter, Star Wars, the Marvel characters. Selain mainan Barbie, Star Wars, dan tokoh film serta TV lainnya, mainan yang laku keras belakangan juga boneka Squishmallows, buatan produsen mainan Jazzwares. Plush market was up 30% roughly year on year overall as a category. We saw a 500% increase in sales of Squishmallows, so a huge part of that will be down to these lovely guys here.
Squishmallows pertama dijual pada 2017 dan penjualannya meroket saat darurat pandemi. Mereka yang gemas dan akhirnya membeli tak mengenal batas usia. You can have a Squishmallow if you're 5 years old. You can have a Squishmallow, if you're way into adulthood. So that is really what's driving it as well, which also is in line with what we're seeing in the market, where the kidult space is now accounting for almost 30% share of the overall toy market as well. Dalam pantauan produsen dan analis pasar, kidult, gabungan kata kid dan adult, anak-anak dan dewasa, cenderung banyak terpengaruh oleh faktor nostalgia. Demikian laporan tim VOA. Saudara, pada segmen ini kita akan berjumpa dengan seorang diaspora yang sukses merintis usaha barbershop di kawasan Maryland. Inilah dia, Yusuf Hustaman. Menguntungkan karena ini pekerjaan yang saya sukai. Saya lebih suka punya usaha sendiri daripada saya kerja sama orang lain gitu. Artinya lebih independen. Melalui bisnis potong rambut yang dirintis sejak 12 tahun lalu, diaspora Indonesia ini membangun jalan menuju kemandirian. Nama saya Yusuf Hustaman, pemilik dari A&J's Barbershop di La Plata, Maryland. Awal datang ke Amerika, Yusuf pernah bekerja di restoran Korea serta menjadi supir pengantar makanan. Akhirnya saya ketemu customer, saya nanya sama dia, kerja di mana? Dia bilang katanya saya sekolah katanya. Oh ya, sekolah apa? Saya sekolah ini hairstylist. Ia lantas belajar di sekolah potong rambut profesional selama 8 bulan untuk mendapat diploma dan ikut ujian lisensi pada tahun 2002. Setelah itu, Yusuf mulai bekerja di barbershop hingga akhirnya dapat membuka A&J's Barbershop bersama adiknya tahun 2011 di Hollywood, Maryland. Tahun 2017, Yusuf membuka barbershop ini di La Plata, Maryland. Untuk mendapatkan customer, klien, kita harus betul-betul membangun relasi dengan klien supaya bisa balik lagi ke tempat kita. He's consistent. It's always the same haircut, looks the same, does a great job. Every time I always come to him because it's done right the first time and it always looks great. Dengan modal sebesar $70.000 menurut Yusuf, ia dapat kembali modal dalam waktu 4 atau 5 tahun. Bahkan pada tahun 2018, Yusuf melakukan diversifikasi usaha dengan meluncurkan produk minyak rambut A-Man Pomade. Dari La Plata, Maryland, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan segmen Sapa Dunia pada Senin depan. Saya Randy Caksana dan tim VOA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Merry Christmas and Happy Holiday.